Ayo kita semangati Polda Jabar dan Mabes Polri untuk cari itu barang. Cari itu bukti komunikasi elektronik para pihak malam itu. Katakanlah sudah hilang, tidak ada. Artinya itu tidak mungkin hilang. Saya tidak mau berasumsi itu hilang. Asumsinya itu ada, tapi mungkin masih tersimpan di laci tertentu. Ya, gitu. Sebetulnya jangan fokus kepada Ibtu Rudiana saja. Anak buahnya yang ikut menangkap bersama-sama di mana kan? Mengingat para terdakwa mencabut BAP mereka. Mengingat bahwa Akbar mencabut keterangannya. Mengingat bahwa Peggy Setiawan bersikukuh tidak melakukan. Kok ya saya khawatir ya. Sepertinya keterangan palsu atau false confession yang disampaikan oleh AF itu datang akibat adanya pengaruh dari pihak eksternal. Saya yakin bahwa kita patut menaruh kecurigaan bahwa yang disampaikan oleh AF adalah kepalsuan. Itu pidana. Silakan diuji di ruang penegakan hukum. Misalnya AF dipanggil ya untuk dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Kemudian terbongkarlah bahwa ternyata yang disampaikan adalah keterangan palsu. Pertanyaan yang lebih lanjut tadi kita diskusikan. Dari mana gerangan dia mendapat ide atau rencana untuk menyampaikan keterangan palsu itu? Ya. Apakah dari diri Anda sendiri? Sepertinya saya tidak yakin. Berarti kemungkinan dari pihak eksternal. Siapa gerangan pihak eksternal itu? Pihak eksternal itu pun tidak terlalu kemungkinan akan dipanggil untuk menjalani proses pertanggungjawaban secara pidana. Apalagi seandainya pihak eksternal itu adalah oknum dari lembaga penegakan hukum, maka di samping kemungkinan sanksi pidana, kemungkinan sanksi etik dari organisasi yang bersangkutan pun sesuatu yang masuk akal. Terpenting itu CCTV, DPO, 3 orang itu belum tertangkap. Karena apa? Salah satu merekayasa untuk menangkap DPO, yaitu dialihkan ke yang namanya Peggy Setiawan yang sudah bebas. Tahu-tahu dia ditangkap. Ya masih tetap kita BAP untuk menyelamatkan yang ini. Keluarkan dulu AF, Dede, Mel, Linda, itu target. Ya, itu target. Itu solusinya. Walaupun CCTV juga di-delete, tetap bisa dibuka. Ya, tetap bisa dibuka. Nah, salah satu fokus kritik saya terkait dengan mengandalkan keterangan saksi itu ada 2 sesungguhnya. Satu AF, yang kedua Sudirman. Perkiraan saya kedua pihak ini boleh jadi sudah menyampaikan keterangan tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti terbuka kemungkinan keterangan berupa keterangan palsu atau kebohongan. Tapi tinggal lagi menurut saya perlu dibedakan cara otoritas penegakan hukum menyikapi seorang AF dengan cara menyikapi seorang Sudirman. Tapi intinya benang merahnya sama, validitas keterangan dari mereka tampaknya sungguh-sungguh diragukan. Bahkan patut untuk dicurigai. Bahwa sekali lagi keterangan mereka mengandung keterangan sifatnya palsu. Nah, saya kebetulan sudah langsung ke Cirebon. Saya mencoba melakukan simulasi di mana titik atau lokasi yang disebut-sebut sebagai tempat penganiayaan terhadap kedua korban dan di mana gerangan posisi AF berada. Saya sudah coba lakukan simulasi itu di kegelapan malam. Simpulan saya, terlalu kecil kemungkinan seorang AF bisa mengidentifikasi siapa saja sesungguhnya orang-orang yang melakukan penganiayaan. Kalau memang di situ lokasinya. Terlalu gelap dan lokasinya itu agak berbelok. Posisi AF tidak melihat lurus tapi berbelok. Nah itu yang terus terang membuat saya sanksi. Itu poin pertama. Yang kedua, memang peristiwa ini alias hal yang harus diingat-ingat oleh AF ini berlangsung 8 tahun lalu. Tapi belum lama, beberapa pekan silam kan AF sudah muncul di publik. Sudah menyampaikan pernyataan di media. Dan dia menegaskan bagaimana dia melihat penganiayaan itu. Dan dia melihat siapa yang melakukan penganiayaan itu. Jadi menurut saya, walaupun peristiwa sudah berlangsung lama, tapi ternyata AF tetap hingga hari ini bersikukuh bahwa keterangan dia akurat, keterangan dia lengkap. Yang dari sudut pandang psikologi forensik itu justru sangat-sangat meragukan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi AF-nya sendiri, untuk apa dia berbohong begitu? Nah, alhasil muncul pertanyaan. Kalau yang disampaikan oleh AF ini merupakan keterangan palsu atau false confession, sumber false confession itu dari mana? Apakah dari dirinya sendiri? Dia yang berinisiatif menyampaikan keterangan palsu. Apa kepentingannya? Muncul kemungkinan kedua. Jangan-jangan false confession-nya datang karena pengaruh dari pihak eksternal. Baik pengaruh itu sifatnya intimidasi, paksaan, tekanan, suatu hal yang menakutkan, atau mungkin juga berupa iming-iming, sesuatu yang bisa melenakan, menyenangkan AF. Pasca bebasnya Peggy Setiawan, banyak spekulasi liar mengatakan bahwa
Ini semua murni kasus rekayasa. Reza Indragiri mengomentari hal ini. Aep dan Dede harus segera ditangkap untuk diperiksa didalami. Karena ada kemungkinan ini hanya kesaksian palsu. Ya. Jadi buat tim-tim pengacara, tim-tim yang ini saya ya, kenapa? Teriakan saya karena kasus ini beribet. Semoga kepala Bapak Kapolri itu terbuka. Ambil alih kasus ini ke Kapolri. Ya. Ambil alih kasus ini biar nggak jelimet buat orang pansos di atas kasus ini. Semoga Bapak Kapolri itu dengar. Ambil alih kasus ini. Bawa ke Kapolda Metro Jaya. Ambil alih. Kami tidak akan percaya lagi dengan oknum-oknum yang di Jawa Barat. Ya. Ambil alih. Mudah-mudahan ini nanti viral ini ya. Semoga ini diambil alih supaya itu kalian aman. Karena ketidakbecusan oknum-oknum para penyidik, para yang namanya tim yang namanya kuasa hukum yang dari Kapolda ini ya, membuat apa saja yang dilakukan agar aman. Semoga bisa diambil alih kasus ini ke tangan Bapak Kapolri. Bapak Kapolri jangan berpangku tangan aja. Bapak Kapolri jangan berpangku tangan aja. Di antaranya tes DNA itu Pak Kapolri, karena ada salah satu nama ibu kelahirannya 1960. Ada surat keterangan orang kelahirannya 1960. Jadi saya pengen tanya, yang 60 itu yang orang udah pernah jadi wakil bupati atau Ibu Elis yang saya tanya? Coba cocokkan lagi. Sebetulnya jangan fokus kepada Ibtu Rudiana saja. Anak buahnya yang ikut menangkap bersama-sama di mana sekarang? Oke. Ya, Kasat Serse waktu itu di mana sekarang? Ini harus dipanggil semua. Makanya saya bilang ada tim gabungan pencari fakta supaya bisa terbuka semuanya. Tidak mungkin Ibtu Rudiana mulai membuat cerita yang mendatangkan Liga Akbar, cerita yang tidak benar, kemudian dia mendatangi ke lokasi dengan sendirian, tidak mungkin. Pasti dikawal oleh anak buahnya. Jadi sekali lagi, anak buah Rudiana pun harus diamankan sejak sekarang untuk dapat diambil keterangan dengan sejelas-jelasnya. Jadi kalau dibentuk pos komando pengendalian masalah kasus terbunuhnya atau pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, dibentuk pos komandonya di Cirebon. Siapapun nanti bisa datang ke situ, ya, presiden, mau wakil presiden, mau ketua DPR, ketua MPR, bisa datang ke situ. Komandan insiden atau komander di tim gabungan ini, ya menurut saya ditunjuk saja seorang bintang 1 dari Bareskrim supaya memimpin pengungkapan kasus ini dengan sebaik-baiknya.